Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Pertama-tama kita panjatkan puja serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mengizinkan kita untuk berpuasa di Ramadan tahun ini dalam kondisi wabah pandemi. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkat perjuangannya Islam disampaikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an. Allah mengawali ayat ini dengan kata inna sebagai taukid. Taukid apa? Untuk lirraddi ala munkarin wasyak, untuk menolak segala kemungkaran dan keraguan. Orang-orang kafir berkata, Al-Qur'an min tilqa'i nafsi, datang dari Nabi Muhammad. Orang kafir juga berkata, hadza asatirul awwalin, inilah dongeng-dongeng orang terdahulu. Orang kafir juga berkata, in hadza illa sihrun mubin, inilah sihir yang nyata. Ada juga orang kafir berkata, tanazzalat bihi syayatin, ini datang dari setan. Lalu Allah menolak semua itu dengan inna anzalnahu, sesungguhnya kami benar-benar telah menurunkan Al-Qur'an ini. Anzalnahu, kami telah menurunkan. Anzalnahu, udah lupa materinya ini. Baik. Inna anzalnahu, Allah menurunkan Al-Quran. Dalam tafsir As-Sawi, Imam As-Sawi ala syarhi tafsir Jalalain dikatakan, ayat Quran jumlatan wahidan minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya. Maksud dari inna anzalnahu ini, Al-Quran diturunkan dalam satu jumlah dari lauhil mahfuz ke langit dunia. Nah, di langit dunia ini disebut namanya Baitul Izzah. Dan ada hikmah tersendiri dari penurunan ini. Di langit bumi, di langit dunia yang disebut Baitul Izzah, itu tempat berkumpulnya makhluk-makhluk Allah yang mulia, adapun mulia yang hina seperti setan. Penurunan Al-Quran ini dimaksudkan bahwasanya Allah sedang menurunkan, Allah telah menurunkan kitab yang mulia ini kepada seseorang yang paling mulia, yakni Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberitaan. Adapun yang lainnya seperti yang dikisahkan oleh Ustaz Habib, bahwasanya dimaksud penurunan Al-Quran dalam Ramadan ini adalah awal penurunan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Di sini ada dua qaul, tapi dua-duanya sahih semua, arji. Yang pertama dan kedua qaul ini terdapat dalam tafsir As-Sawi, Hasyiatus Sawi. Nah, lalu anzalnahu fi lailatul qadar, penurunannya dalam bulan Lailatul Qadar sebagai penekanan. Nah, hikmah dari penurunan Al-Quran dari langit dunia ke Nabi Muhammad itu ada hikmah tersendiri. Pertama, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia dalam satu jumlah, satu kitab
Dengan kata lain, malaikat Jibril mendiktekannya kepada malaikat-malaikat lainnya. Lalu setelah diturunkan ke langit dunia, lalu malaikat Jibril baru menurunkannya berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Orang-orang kafir kebingungan, mengapa Al-Quran ini diturunkan berangsur-angsur, enggak sekaligus aja gitu. Waqala alladziina kafaru laula unzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran ini enggak diturunkan langsung saja dalam satu jumlah kepada Nabi Muhammad? Kadzalika linusabbita bihi fu'adak. Seperti inilah kami ingin mengokohkan hatimu wahai Muhammad. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan dari Tuhan semesta alam. Nazala bihi ruhul amin. Dibawa oleh malaikat Jibril yang terpercaya. Ala qalbika litakuna minal mu'minin. Untuk hatimu agar kau termasuk orang-orang yang benar-benar percaya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah menurunkan dalam Lailatul Qadar. Al-Quran menjelaskan dalam empat surat tentang penurunan Al-Quran dalam Lailatul Qadar. Pertama, surat Al-Baqarah ayat 185. Yang kedua, surat Al-Anfal ayat 41. Yang ketiga, surah Ad-Dukhan ayat 1 sampai 6. Yang keempat, surat Al-Qadar 1 sampai 5. Dengan berbagai macam redaksi, ya, tapi dengan satu makna. Allah menurunkan Al-Quran dalam malam Lailatul Qadar. Kalau kemarin kata Ustadz Imaduddin, Allah menjadikan malam Lailatul Qadar ini sebagai giveaway untuk mengetahui mana followernya yang benar-benar memfollow dari hati, nggak cuma ikut-ikutan karena bulan Ramadan. Jadi saya menghimbau kepada teman-teman untuk nanti ketika di akhir Ramadan untuk selalu meningkatkan ibadahnya terus menerus. Doanya sekedar himbauan. Nah, lanjutkan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan apakah kau tahu wahai Muhammad apa itu malam Lailatul Qadar? Di ayat ini menunjukkan dua makna, yakni untuk menunjukkan betapa agungnya peristiwa ini, menunjukkan betapa agungnya peristiwa penurunan Al-Quran ini. Yang kedua sebagai pengajaran kepada Nabi Muhammad tentang apa itu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada malam 1000 bulan. Diriwayatkan bahwasanya disebutkan di hadapan Nabi Muhammad SAW seorang laki-laki yang berasal dari Bani Israel yang selalu membawa pedangnya kemana-mana untuk berjihad fisabilillah, menegakkan agama Allah. Dalam riwayat lain, ia adalah seorang nabi, Nabi Syam'un. Beliau nabi yang tidak punya umat, yang selalu berperang di jalan Allah, yang mampu menghancurkan istana, menghancurkan tiang-tiang gedung dengan satu tangannya saja. Lalu Nabi pun takjub bahwasanya laki-laki ini selalu berjihad fisabilillah selama 80 tahun. Nabi pun berkata, wahai Allah, wahai Rabbku, Engkau telah menjadikan umur umatku itu lebih pendek daripada umat-umat sebelumnya. Engkau telah menjadikan amalan-amalan umatku lebih sedikit daripada amalan umat-umat lainnya. Maka Allah pun mengabulkan keinginannya dengan menjadikan malam Lailatul Qadar ini malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Nah, selebihnya bisa lanjut di lain waktu. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.